Saat ini, informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dengan adanya teknologi yang semakin maju setiap saat. Sosial media salah satunya, yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, informasi-informasi tersebut tidak semuanya dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, seperti informasi yang memerlukan bimbingan orang lain dalam mengaksesnya. Misalnya saja, pendidikan seksual yang merupakan hal yang sensitif untuk dibahas di Indonesia dan sumber informasinya sendiri masih terbatas. Saat ini, para pemimpin dunia termasuk Indonesia memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Salah satu dari 17 tujuan tersebut, Indonesia memiliki visi, di mana pada tahun 2030 mencapai kesetaraan gender dengan salah satu targetnya, memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi. Saat ini, di Indonesia, sangat marak ditemukan kasus seks bebas hingga berbagai kasus lainnya yang berkaitan dengan seks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia melalui alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar Indonesia, ditemukan 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Salah satu faktor pendorong hal tersebut adalah kuatnya rasa ingin tahu remaja terhadap seks, di mana hal ini sendiri dipicu oleh kurangnya pengetahuan mengenai seks yang diterima oleh remaja. Berdasarkan riset dilakukan oleh Durex Indonesia mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, menunjukkan bahwa 84% remaja berusia 12 hingga 17 tahun tidak mendapatkan edukasi mengenai seks. Seks merupakan hal yang tabu di lingkungan masyarakat Indonesia karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama. Padahal, pengetahuan seks tidak selalu mengenai reproduksi saja, namun aspek psikologis, emosional, relasional, hingga aspek sosial. Sehingga pendidikan seks tidak diajarkan secara penuh dengan baik. Hal ini berdampak pada rasa penasaran remaja, terutama yang sedang mengalami pubertas, sehingga memungkinkan mereka untuk mengakses beberapa sumber informasi, di mana salah satunya situs porno. Pengetahuan mengenai seks seharusnya mulai diperkenalkan kepada anak saat berusia 14 hingga 18 tahun ketika masa pubertas berlangsung. Para ahli juga menyebutkan bahwa edukasi mengenai seks dapat dilakukan secara dini, sehingga anak menjadi lebih aware mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, serta lebih siap ketika menghadapi masa pubertas. Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa langkah guna mendukung tujuan SDG kelima ini. Salah satunya sudah menerapkan pendidikan mengenai seks dalam kurikulum pendidikan 2013, di mana untuk tingkat SMA, SMK terdapat dalam mata pelajaran biologi, tingkat SMP dalam mata pelajaran IPA, dan tingkat SD terdapat dalam mata pelajaran tematik. Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini masih terbatas, dikarenakan masih mempertimbangkan norma-norma yang berlaku, sehingga tidak bisa secara luas menjabarkan pengetahuan seks dalam mata pelajaran yang ada. Selain itu, pemerintah Indonesia terkhususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kemendikbud menyerahkan regulasi terkait pendidikan seksual terhadap masing-masing dinas pendidikan di tiap provinsi. Beberapa tindakan lainnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah menyediakan rumah aman bagi orang tua untuk membicarakan perkembangan anak, yaitu Puspaga atau Program Pusat Pembelajaran Keluarga. Hal ini dilakukan karena studi menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Walaupun program Puspaga yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk mendukung peran orang tua dalam memberikan pemahaman terhadap anaknya, namun jangkauan dan konten tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dinilai masih sangat terbatas. Berbeda dengan beberapa negara lainnya yang sadar bahwa betapa pentingnya pengetahuan seks terhadap anak sejak dini. Salah satu negara yang memiliki angka kehamilan pada usia muda yang rendah adalah Belanda. Bagi Belanda, pengetahuan seks merupakan hal yang seharusnya diajarkan kepada siapapun, termasuk pada anak sejak dini. Pendidikan seks di Belanda bersifat wajib pada anak berusia 4 tahun hingga ke atas, yang menekankan pada kemampuan anak untuk menghargai tubuh sendiri ataupun berfokus pada seksualitas dengan cara menghargai teman sebayanya. Salah satu kasus seksual yang kerap terjadi di Indonesia adalah kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran atau dating violence adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, sebanyak 42,7% perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dalam pacaran, di mana 34% mengalami kekerasan secara seksual dan 19,6% mengalami kekerasan secara fisik. Bentuk kekerasan seksual dalam pacaran yang kerap terjadi terhadap perempuan adalah memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami bentuk kekerasan pembatasan aktivitas, dikarenakan mereka menganggap hal tersebut sebagai bentuk rasa peduli dan rasa sayang dari pasangan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyak faktor yang mendorong hal tersebut terjadi, di mana salah satunya adalah tingkat pendidikan yang rendah. Selain kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual merupakan hal yang sering terjadi kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Change.org, terdapat 62.000 orang berbicara mengenai pelecehan seksual di ruang publik. 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, dan 1 dari 10 laki-laki mengalami hal yang sama. Selain itu, 1 dari 2 korban pelecehan seksual mengalaminya saat di bawah umur. Bentuk pelecehan seksual yang paling umum dialami oleh korban adalah 60% secara verbal, di mana komentar atas tubuh, kesiulan, diklakson, suara ciuman, rasis, komentar seksual, hingga didekati terus. 24% diantara secara fisik, di mana disentuh, dihadang, digesek, dikutit, diintip, hingga difoto. Dan 15%-nya secara visual, yaitu dengan main mata, gestur vulgar, diperuntukkan masturbasi, dan diperlihatkan kelaminnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih kurangnya mengenai pendidikan seksual, khususnya pada masyarakat Indonesia. Dengan maraknya penggunaan sosial media saat ini, tentunya dapat menjadi wadah informasi dalam mengedukasikan masyarakat tentang pendidikan seksual. Dengan menggunakan sosial media dan bantuan teknologi lainnya, hal ini dirasa mampu mengedukasi masyarakat, terkhususnya anak-anak muda yang rentan mengakses sosial media setiap harinya. Salah satu akun sosial media yang ikut membantu pemerintah dalam mencapai tujuan SDG ini adalah Tabu.id di platform Instagram. Mereka memfokuskan untuk memberikan konten, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi yang mulai beroperasi pada tahun 2018. Konten-konten yang tersedia di dalamnya membahas seputar fakta dan pengecekan mengenai mitos apa saja yang sering ditanyakan oleh anak muda saat ini, sehingga informasi tersebut tidak salah diserap oleh pembacanya. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan sosial media dapat dibantu dengan influencer atau publik figur yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mengkampanyekan gerakan bahwa pentingnya pendidikan seksual dan hal tersebut bukanlah hal yang tabu jika menyesuaikan dengan norma-norma dan budaya yang berlaku di Indonesia. Selain itu, ada baiknya jika pemerintah mengkaji ulang dan menyesuaikan materi-materi mengenai pendidikan seksual yang ada di kurikulum ataupun pada buku ajar dengan budaya ataupun norma-norma yang berlaku di Indonesia dengan menerapkan aspek-aspek selain reproduksi seperti psikologis, emosional, relasional, hingga aspek sosial.